Resto Edukasi, mencari keadilan di balik kasus chat grup pendekatan restoratif justice, kasus mahasiswi dan dosen menjadi objektifikasi seksual oleh Dr. Bahori, Ehon, MH, ME. Ironi di Menara Gading, ekspektasi calon penjaga gawang keadilan bergumul dengan teks konstitusi dan HAM. Realita terjebak dalam pusaran objektifikasi seksual terhadap rekan sejawat. Hukum dilanggar oleh mereka yang mempelajarinya. Skala pelanggaran 16 mahasiswa, Fakultas Hukum pelaku, 20 mahasiswi korban, objektifikasi, 7 dosen korban, objektifikasi. Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Ini alarm keras bagi integritas institusi. Konstruksi hukum lebih dari sekadar teks, serangan terhadap martabat kemanusiaan. Pasal 5 Undang-Undang TPKS Pelecehan Seksual Non-Fisik Pasal 27, Ayat 1 Undang-Undang IT Pelanggaran Kesusilaan di Ruang Siber, mengukur tujuan hukum, kepastian, menuntut pemberian sanksi mutlak, keadilan. Berfokus pada pemulihan hak secara seimbang, kemanfaatan, menuntut sanksi, memberikan dampak perbaikan nyata. Apakah hukum yang adil selalu berarti mematikan masa depan seseorang? Mengapa bukan drop out atau DO? Opsi drop out, motif memuaskan amarah publik sesaat, risiko menciptakan pengangguran intelektual dan residu sosial tanpa pemahaman. Letak kesalahan moral, opsi impunitas dibiarkan. Motif melindungi nama baik institusi, risiko mengkhianati korban dan menghancurkan integritas secara permanen. Jalan tengah restoratif justice, fokus menghukum sekaligus membina keadilan tanpa pembinasaan masa depan. Mendefinisikan keadilan hakiki. Pembalasan dendam retributif versus pemulihan luka dan moral restoratif. Restoratif justice bukanlah pengampunan, cuma impunity, melainkan hukuman yang menyiksa secara moral, memaksa pelaku menghadapi cermin kesalahan mereka setiap hari. Framework 1. Masa refleksi, action, scoring, jangka panjang 1 sampai 2 tahun. Impact, sanksi sangat berat bagi mahasiswa hukum yang kompetitif, memberikan jeda akademik sebagai refleksi, namun tidak menghapus hak pendidikan secara permanen. Ada lampu di ujung terowongan. Framework 2. Pedang damai action. Klausul reversi perjanjian mengikat. Impact, pelaku diikat oleh fakta integritas absolut. Pengulangan perbuatan pelecehan sekecil apa pun akan berujung pada drop out seketika, tanpa ruang untuk proses banding. Framework 3. Konfrontasi luka nyata. Action, mandatory counseling, and social service. Impact, mewajibkan pelaku bekerja sosial di lembaga rehabilitasi korban kekerasan seksual. Memaksa mereka melihat langsung trauma dan kerusakan nyata dari tindakan yang mereka anggap sekadar lelucon di grup chat. Framework 4. Restitusi korban. Action, pemulihan hak korban secara kolektif. Impact, seluruh biaya pemulihan psikologis korban menjadi tanggung jawab finansial kolektif. Ke-16, pelaku. Keadilan harus dirasakan nyata oleh korban melalui rasa aman dan pengakuan atas trauma mereka. Matriks sintesis, mengubah paradigma penghukuman. Fokus utama, drop out retributif, menyingkirkan pelaku dari sistem. Restorative justice, memperbaiki pelaku dan memulihkan korban. Dampak pada pelaku, residu sosial, kepahitan tanpa pemahaman moral, kesadaran moral, melalui konfrontasi dan kerja sosial. Dampak pada korban, keadilan hanya bersifat simbolis atau jangka pendek. Kompensasi finansial nyata dan pemulihan jangka panjang. Memanusiakan hukum, hukum tidak boleh buta terhadap masa depan.
Namun hukum juga tidak boleh tuli terhadap jeritan korban. Tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban terbaik lahir dari individu yang sadar akan kesalahannya, bukan yang sekadar takut pada ancaman hilangnya status. Sebab, hukum tanpa moralitas hanyalah kekosongan yang bising. Mari jadikan kasus objektifikasi seksual sebagai momentum melahirkan ahli hukum berintegritas. Dr. Bahori, Ehon, MH, M.